Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rinta Olivia Siburo dengan NPM F1C019014, Sando Antonius Simbolon dengan NPM F1C019016, Rani Fuad Cahyani dengan NPM F1C019028. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul kalimat efektif. Pertama adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pemikiran pada pendengar atau pembaca. Yang kedua adalah syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Maksud dari kepaduan adalah agar suatu informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya yaitu, jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Yang keempat adalah ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga terciptanya pengertian yang bulat dan pasti. Yang kelima adalah kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulangi objek. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang ketiga adalah pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP. Contohnya adalah para pengungsi terlantar. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO. Contohnya adalah Barcelona mengalahkan AC Milan. Yang ketiga adalah kalimat dasar tipe SPPEL. Contohnya adalah negara kita berlandaskan hukum. Yang keempat, kalimat dasar tipe SPKET. Contohnya adalah anak tetangga saya mahasiswa di Bandung. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOPEL. Contohnya adalah Yuni membelikan adiknya sepeda mini yang bagus. Yang keenam, kalimat dasar tipe SPOKET. Contohnya Melanie memasukkan bungkusan itu di dalam mobil. Yang keempat, kesalahan menyusun kalimat efektif. Yang pertama adalah pleonastis. Pleonastis adalah pemakaian kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya adalah banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat ini seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. Yang kedua adalah kontaminasi. Kontaminasi adalah pemakaian imbuhan yang tidak perlu. Contohnya adalah fitur terbarunya Microsoft PowerPoint ini lebih menarik dan bervariasi. Kalimat tersebut akan menjadi lebih efektif apabila akhirannya dihilangkan. Menjadi fitur terbaru Microsoft PowerPoint ini lebih menarik dan bervariasi. Yang ketiga, salah memilih kata. Contohnya adalah saya mengetahui kalau ia kecewa.
Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Yang keempat, salah nalar. Contohnya adalah bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. Yang kelima adalah pengaruh bahasa asing dan daerah. Contohnya adalah anak-anak sudah pada datang. Seharusnya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kalimat tersebut menjadi anak-anak sudah datang. Yang keenam, kata depan yang tidak perlu. Contohnya adalah di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Agar menjadi efektif, sebaiknya kita menghilangkan kata depan di, sehingga kalimatnya menjadi program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.